Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan ayat suci Al-Quran dan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Minggu lalu kita telah membahas mengenai konsep-konsep reaksi redoks, diantaranya penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, serta konsep bilangan oksidasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai reaksi redoks, yaitu tentang reaksi autoredoks dan beberapa aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada minggu lalu, bahwa kita itu penting mempelajari reaksi redoks karena salah satunya reaksi redoks sering kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada pemutih dan pada proses fotosintesis. Pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian akan mampu memahami reaksi autoredoks, kemudian kalian mampu menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi setengah sel pada reaksi redoks, serta kalian mampu menuliskan tata nama senyawa, dan kalian akan mampu menganalisis reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi autoredoks, reaksi setengah sel, dan tata nama senyawa. Reaksi redoks sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu pada proses fotosintesis, pada proses pembakaran, kemudian pada perkaratan, pada pemutih, baterai, aki, dan lain-lain. Sekarang kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, sekarang kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing dan coba amati serta identifikasi permasalahan yang ada dalam LKS yang telah diberikan. Setelah kalian mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam LKS tersebut, coba sekarang kalian diskusikan dan cari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, kalian boleh mencari informasi mengenai penyelesaian dari permasalahan tersebut dari berbagai sumber. Setelah kalian berdiskusi, coba tuliskan hasil diskusi kalian dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS. Kemudian untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya, coba untuk kelompok yang lain untuk memberi tanggapan terhadap hasil diskusi dari teman kalian dan membandingkannya dengan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan secara singkat dan mengklarifikasi dari hasil diskusi dari teman kalian tadi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai reaksi autoredoks. Nah, reaksi autoredoks merupakan reaksi ketika suatu zat mengalami oksidasi dan reduksi secara bersamaan, atau reduktor dan oksidatornya merupakan zat yang sama. Nah, reaksi autoredoks ini bisa juga disebut dengan reaksi disproporsionasi. Nah, contohnya itu pada reaksi berikut. Pada reaksi berikut, kita lihat bahwa bilangan oksidasi dari gas klorin ini adalah 0. Kemudian kita lihat bilangan oksidasi dari Cl yang dari senyawa KCl itu adalah -1. Sedangkan bilangan oksidasi dari Cl dari KClO ini adalah +1. Jadi dari gas klorin ini menjadi KCl mengalami reaksi reduksi. Sedangkan dari gas klorin menjadi KClO ini mengalami reaksi oksidasi. Dari sini terlihat bahwa gas klorin ini selain bertindak sebagai reduktor, gas klorin ini bertindak juga sebagai oksidator. Nah, kemudian selanjutnya itu ada reaksi anti autoredoks atau reaksi konproporsionasi, yaitu reaksi ketika
reduksi dan hasil oksidasinya itu merupakan satu zat yang sama. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Sekarang kita lihat bilangan oksidasi dari H2S. Nah, bilangan oksidasi belerang pada H2S itu yaitu -2. Sedangkan bilangan oksida belerang pada SO2 itu adalah 4/4. Nah, kemudian kita lihat bilangan oksidasi belerang dari hasil reaksi tersebut yaitu 0. Bisa kita lihat bahwa dari H2S itu mengalami reaksi reduksi. Sedangkan gas SO2 itu mengalami reaksi oksidasi. Terlihat bahwa hasil reaksi reduksi dan oksidasi itu merupakan satu zat yang sama, yaitu belerang. Jadi mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan cara reaksi setengah sel. Nah, contohnya itu pada reaksi berikut. Cr2O72- ditambah Cu+ menghasilkan Cr3+ ditambah Cu2+. Nah, reaksi ini berlangsung pada suasana asam. Nah, pertama-tama kita harus menuliskan terlebih dahulu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Kemudian kita harus menyetarakan unsur yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pada reaksi reduksi Cr2O72- menjadi Cr3+, ini pada ruas kiri terdapat 2 atom Cr, sedangkan pada ruas kanan hanya terdapat 1 atom Cr. Nah, untuk menyetarakannya, maka pada ruas kanan harus terdapat 2 atom Cr. Sedangkan pada reaksi oksidasi Cu+ menjadi Cu2+ ini sudah setara, maka kita tidak perlu lagi untuk menyetarakannya. Kemudian kita harus menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Nah, jika itu berlangsung pada suasana asam. Nah, jika berlangsung pada suasana basa, maka kita harus menambahkan molekul H2O pada ruas yang pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Nah, karena ini berlangsung pada suasana asam, maka kita harus menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Nah, karena pada ruas kiri terdapat 7 atom oksigen, maka pada ruas kanan pun harus terdapat 7 atom oksigen, maka menjadi 7H2O untuk menyetarakannya. Nah, kemudian kita setarakan atom hidrogennya dengan cara menambahkan ion H+ jika reaksinya berlangsung pada suasana asam atau menambahkan ion OH- pada reaksi yang berlangsung pada suasana basa. Nah, karena reaksi ini berlangsung pada suasana asam, maka kita harus menambahkan ion H+. Nah, karena pada ruas kanan terdapat 14 atom hidrogen, maka pada ruas kiri pun harus terdapat 14 atom hidrogen. Nah, kemudian kita harus menyetarakan muatan dari persamaan reaksi ini dengan menambahkan elektron. Nah, pada reaksi reduksi
kita lihat bahwa pada ruas kiri terdapat 12 proton, sedangkan pada ruas kanan hanya terdapat 6 proton. Nah, maka untuk menyetarakannya kita harus menambahkan 6 elektron. Nah, kemudian pada reaksi oksidasi, pada ruas kiri terdapat 1 proton dan pada ruas kanan terdapat 2 proton. Nah, maka untuk menyetarakannya kita hanya menambahkan 1 elektron pada ruas kiri, pada ruas kanan. Nah, kemudian kita jumlahkan persamaan reaksi ini dengan menyetarakan jumlah elektron pada kedua persamaan reaksi ini. Yaitu untuk menyetarakannya, maka pada reaksi-reaksi kita harus mengatakannya dengan 1, sedangkan pada reaksi oksidasi dikali dengan 6. Maka hasilnya itu kemudian kita sekarang jumlahkan kedua persamaan reaksi. Nah, karena pada ruas kiri terdapat 6 elektron dan pada ruas kanan terdapat 6 elektron, maka kita coret terlebih dahulu. Nah, kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya 14. Nah, maka hasilnya itu 14H plus ditambah Cr2O 72 dan ditambah 6Cu plus menghasilkan 6Cu2 plus ditambah 7H2O ditambah 2Cr3 plus. Lanjutkan materi mengenai tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa ditentukan berdasarkan jenis dan sifat senyawa penyusunnya. Nah, tata nama senyawa yang paling sederhana itu yaitu, sekarang kita lanjutkan materi mengenai tata nama senyawa. Tata nama senyawa ditentukan berdasarkan jenis dan sifat senyawa penyusunnya. Tata nama senyawa yang paling sederhana yaitu senyawa-senyawa biner atau senyawa-senyawa yang terdiri dari 2 unsur. Nah, berdasarkan jenis dan sifat penyusunnya, senyawa dapat digolongkan menjadi senyawa logam dan non-logam, non-logam dan non-logam, serta senyawa semilogam dan logam. Nah, pada pembahasan ikatan kimia, jika unsur logam bersenyawa dengan unsur non-logam, maka akan menghasilkan ikatan ion atau bisa juga disebut dengan senyawa ion. Sedangkan jika unsur non-logam bersenyawa dengan unsur non-logam, maka akan menghasilkan ikatan kovalen atau bisa juga disebut dengan senyawa kovalen. Nah, untuk penamaan senyawa ion, kita harus menuliskan terlebih dahulu unsur logam, kemudian kita tuliskan rumus kimia unsur non logamnya. Contohnya itu pada NaCl. Nah, natrium merupakan unsur logam, sedangkan klor merupakan unsur non logam. Nah, unsur logam ini bertindak sebagai kation, sedangkan unsur non logam bertindak sebagai anion. Nah, untuk penamaannya kita tuliskan terlebih dahulu kationnya, kemudian diikuti dengan anion yang diberi akhiran ida. Nah, nama kation itu merupakan nama unsurnya, kemudian nama anion itu merupakan nama unsurnya,
yang diberi akhiran ida ya. Maka nama dari NaCl itu yaitu menjadi maka nama dari NaCl itu natrium klorida. Nah, sedangkan jika unsur yang memiliki lebih dari satu jenis muatan atau lebih dari satu jenis bilangan oksidasi seperti Fe3+ dan Fe2+, maka kita harus menuliskan bilangan oksidasinya dalam angka Romawi yang diberi tanda kurung. Nah, untuk penamaannya sendiri sama halnya seperti penamaan pada NaCl, yaitu dengan menuliskan nama unsur kationnya, kemudian diikuti dengan nama unsur anionnya yang diberi akhiran ida. Contohnya itu pada FeCl2. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu nama unsur dari kationnya, yaitu besi. Kemudian kita tuliskan bilangan oksidasi dari besi, yaitu 2 dalam angka Romawi. Nah, setelah itu kita tuliskan nama anionnya yang diberi akhiran ida, yaitu klorida. Nah, maka nama dari FeCl2 yaitu besi 2 klorida. Sedangkan pada penamaan pada senyawa kovalen, kita harus menuliskan terlebih dahulu unsur yang lebih elektropositif, kemudian diikuti dengan unsur yang lebih elektronegatif. Nah, untuk penamaannya kita tuliskan jumlah dan nama unsur yang lebih elektropositif, kemudian diikuti dengan menuliskan jumlah dan nama unsur yang lebih elektronegatif yang diberi akhiran ida. Contohnya itu pada CO2. Nah, atom karbon ini merupakan unsur yang lebih elektropositif, maka dituliskannya pertama. Nah, untuk namanya itu berdasarkan nama unsurnya, yaitu karbon. Nah, pada atom karbon ini tidak dituliskan jumlahnya karena atom karbon ini hanya terdiri dari satu atom. Kemudian kita tuliskan atom yang lebih elektronegatif, yaitu atom oksigen. Atom oksigen ini kita tuliskan beserta dengan jumlahnya, yaitu 2. Maka namanya itu menjadi dioksida karena terdiri dari 2 atom dan diberi akhiran dengan ida. Maka nama dari CO2 itu karbon dioksida. Nah, sekarang kalian coba kerjakan latihan-latihan soal yang telah Ibu berikan. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan PR yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.